Pernah kepikiran gak sih, di balik asamnya lemon, licinnya sabun, atau bahkan obat mah yang sering kita minum, itu sebenarnya ada pertempuran kimia yang seru banget. Nah, kali ini kita bakal bongkar rahasia di balik asam, basa, dan garam, kekuatan-kekuatan kimia yang diam-diam bekerja di sekitar kita setiap hari. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat reaksi kimia yang ada di kehidupan sehari-hari. Terus, kita kenalan sama pemain utamanya, asam dan basa. Habis itu, kita cari tahu apa yang terjadi kalau mereka ketemu, gimana cara ngukur kekuatan mereka, dan terakhir, kita intip cara-cara rahasia dari alam buat ngenalin mereka. Siap? Yuk langsung mulai aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama, reaksi kimia sehari-hari. Kita bakal mulai dari sebuah misteri yang kayaknya semua orang pernah ngalamin deh, sakit perut atau mah. Pertanyaannya simpel aja kan? Gimana caranya sebutir tablet antasida itu bisa bikin sakit perut kita reda? Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita? Jadi gini, pas kita lagi sakit mah itu artinya lambung kita lagi marah, produksi asamnya kebanyakan, makanya rasanya perih dan gak nyaman. Nah, obat yang kelihatannya sederhana ini ternyata bekerja dengan memanfaatkan satu reaksi kimia yang fundamental banget buat menenangkan si asam yang berlebihan itu. Dan jawabannya ternyata ada di dalam sebuah pertempuran antara dua kubu kimia yang saling berlawanan, asam dan basa. Nah, ini nih yang jadi inti dari pembahasan kita. Lanjut ke bagian 2, asam lawan basa. Yuk, sekarang kita kenalan lebih dekat sama dua karakter utama dalam cerita kimia ini. Sebenarnya kita tuh udah akrab banget sama mereka loh, mungkin tanpa kita sadari. Di satu sisi ada asam, bayangin aja jeruk atau cuka. Di sisi lain ada basa yang kita temui di sabun atau deterjen, dua-duanya ada di rumah kita kan? Coba kita bandingin langsung ya. Asam, rasanya masam dan bisa korosif. Basa, kebalikannya, rasanya pahit dan kalau dipegang terasa licin. Tapi, nih kunci perbedaannya, ada di level molekul. Lihat deh, asam di kiri, dia itu melepaskan ion hidrogen, H+, di dalam air. Sementara basa di kanan, dia melepaskan ion hidroksida, OH-. Nah, inilah yang bikin mereka jadi lawan sejati di dunia kimia. Contoh asam itu ada di mana-mana loh. Ada asam sitrat di buah lemon, ada asam asetat di cuka buat bakso, asam laktat di yogurt, bahkan lambung kita sendiri punya asam klorida yang super kuat buat mencerna makanan. Nah, kalau basa juga nggak kalah sering kita temui. Natrium hidroksida itu bahan utama sabun, terus magnesium hidroksida itu dia pahlawan di dalam obat mah tadi. Ada juga amonia di cairan pembersih, dan natrium bikarbonat alias soda kue buat bikin kue. Bagian ketiga, aksi penyeimbangan. Nah, terus apa yang terjadi kalau dua kekuatan yang bertolak belakang ini akhirnya ketemu? Disinilah keajaiban kimianya dimulai. Nah, gambar ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Waktu asam sama basa dicampur, mereka itu nggak berantem sampai salah satunya menang. Justru sebaliknya, mereka saling mendamaikan diri, saling menetralkan, dan menciptakan keseimbangan baru. Nama kerennya itu reaksi netralisasi. Intinya, ini adalah reaksi antara asam dan basa yang hasilnya itu dua zat yang jauh lebih kalem, yaitu garam dan air. Jadi, poin pentingnya, kekuatan mereka saling meniadakan satu sama lain. Dan tahu nggak, kata garam di sini tuh bukan cuma istilah kimia loh. Bisa jadi ini beneran garam yang kita pakai di dapur. Garam meja kita atau natrium klorida itu sebenarnya hasil dari reaksi netralisasi antara asam yang sangat kuat dan basa yang juga sangat kuat. Kerennya? Oke, sekarang kita balik lagi ke misteri awal kita. Jadi, tablet antasida yang sifatnya basa, itu tugasnya adalah menetralkan kelebihan asam di lambung kita. Hasilnya, keseimbangan tercipta dan rasa sakitnya pun reda. Misteri terpecahkan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 4, skala kekuatan pH. Kita udah kenal nih sama para pemainnya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita ngukur skor dalam permainan kimia ini? Jadi, gimana dong caranya kita tahu seberapa kuat sih suatu asam atau basa itu? Apa ada semacam penggaris khusus buat ngukur ini? Jawabannya, tentu aja ada. Kenalin, ini dia skala pH. Anggap aja ini power meter resminya dunia asam basa. Skalanya dari 0 sampai 14. Di ujung paling kiri, angka 0, itu super asam kayak asam aki. Di ujung paling kanan, angka 14, super basa kayak pembersih pipa.
Cara bacanya gampang banget. Kalau angkanya di bawah 7, itu artinya asam. Kalau pas di angka 7, itu netral, kayak air murni. Dan kalau di atas 7, itu basah. Gampangnya, semakin jauh angkanya dari 7, ya semakin kuat dia. Oke, kita sampai di bagian terakhir nih. Di sini kita bakal lihat cara-cara rahasia buat mendeteksi asam dan basa. Dan yang seru, kadang kita bisa pakai bahan-bahan yang ada di dapur kita sendiri loh. Nah, kalau di lab, cara klasiknya itu pakai kertas lakmus. Ini alat simpel yang dipakai ilmuwan buat tes cepat. Gampang banget aturannya. Lakmus biru jadi merah berarti asam. Lakmus merah jadi biru berarti basa. Simpel kan? Tapi yang lebih keren lagi, alam itu punya indikatornya sendiri. Lihat deh tabel ini. Ekstrak dari kubis ungu, kembang sepatu, atau bahkan kunyit bisa berubah warna kalau dicampur sama asam atau basa. Contohnya kunyit deh, dia bakal tetap kuning kalau kena asam, tapi langsung berubah jadi kemerahan kalau kena basa. Kebayang gak sih, kamu bisa aja lagi bikin eksperimen kimia pas lagi masak. Jadi, sekarang setelah kita tahu polanya, coba deh perhatikan sekitar. Dari makanan yang kita masak, sabun yang kita pakai, sampai pembersih di rumah. Di mana lagi ya kita bisa nemuin pertarungan antara asam dan basa ini? Ternyata dunia kimia ini ada di mana-mana. Kita cuma perlu lebih jeli buat melihatnya.